Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawar SPD SDGR CGP Angkatan 10 tahun 2024 dengan fasilitator hebat saya Bapak Faisal dan pengajar praktik hebat saya Bapak Sudomo SPT yang merupakan Duta Teknologi asal NTB. Di aksi nyata kali ini, saya melakukan kegiatan berbagi dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat dengan materi budaya positif, di mana kegiatan ini saya lakukan secara daring karena kesibukan rekan-rekan guru yang begitu padat dengan telah diadakannya ulangan semester kenaikan kelas, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring. Dan inilah rekaman kegiatan yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita sore ini terpaksa kita pergunakan mode daring karena terkait dengan kesibukan kita di akhir-akhir semester kenaikan kelas ini. Jadi untuk kali ini kita akan membahas diseminasi tentang budaya positif. Di mana untuk diseminasi budaya positif ini kita lihat sekarang kadang sudah banyak sekali hal-hal yang kita anggap sepele, hal-hal yang kita anggap kecil, namun sebenarnya itu sangat bermanfaat sekali dan itu sudah banyak dan mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Untuk itu sekarang saya izin untuk membagikan share screen dulu terkait dengan pertemuan kita hari ini. Izin share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ya, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang diseminasi budaya positif. Tetapi untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan menonton terlebih dahulu sebuah video. Silahkan Bapak Ibu untuk menyimak videonya. Sudah Bapak Ibu. Jadi dari video tadi kita bisa lihat di sana ada suatu hal yang sangat disepelekan,
yaitu di tengah jalan ada batu, kemudian orang tersebut lewat begitu saja. Padahal batunya sudah dilihat, seharusnya itu dipungut dan dipindahkan. Tetapi ternyata karena dia menyepelekan, batunya ditinggalkan. Sehingga akhirnya begitu ada orang mengendarai sepeda motor tersandung di batu tersebut, maka akibatnya akan menjadi fatal. Seandainya tadi batunya dipindahkan, otomatis tidak akan terjadi hal seperti itu. Tapi budaya positifnya ada juga tadi di sana, yaitu ketika dia melakukan atau dengan kata lain ketika dia menolong orang yang terjatuh tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apakah budaya positif itu? Nah, kira-kira ada yang tahu? Apa itu budaya positif? Nah, kita lihat slide berikutnya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi tadi ketika dia menyepelekan, tidak memungut atau tidak memindahkan batu tersebut, tetapi otomatis ketika ketika terjadi kecelakaan seorang yang sedang mengendarai sepeda motor, dia pun melakukan tanggung jawabnya, yaitu dengan cara memberikan pertolongan. Nah, jadi walaupun tadi hal sepele ditinggalkan, budaya positif yang satunya ditinggalkan, tetapi ada budaya positif yang lain yang juga yang dia lakukan. Tetapi seandainya budaya positif memindahkan batu itu dilakukan, maka tidak akan terjadi kecelakaan dan tidak akan dilakukan budaya positif yang keduanya. Yang kedua, tetapi lebih baik kalau ada hal yang sepele, kira-kira kita lihat dulu apa yang akan terjadi nanti ke belakangnya, apa yang akan terjadi. Itu kita pikirkan terlebih dahulu supaya kita paling tidak bisa menghindari hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Nah, kita lanjut. Konsep budaya positif. Jadi konsep budaya positif di sini yang akan kita bahas, ada beberapa konsep. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau enggak? Halo Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju, Pak. Setuju. Ya, yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Ya, setuju. Nah, sekarang kita lihat. Inilah sebenarnya kekeliruan yang sering terjadi dan bahkan dari dulu sampai dengan sekarang masih saja terjadi. Jadi, kita lihat yang pertama misalkan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang kalau kita lihat secara dalam jangka pendek, memang betul hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tapi disiplinnya anak itu bukan berasal dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena anak disiplin itu karena dia
takut terhadap hukuman. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu juga sama. Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memang betul dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi di sisi lain juga itu akan memberikan dampak negatif nanti bagi temannya yang lain. Nah, kita lihat sekarang perubahan paradigma. Di perubahan paradigma ini, saya mempergunakan kegiatan kepalan tangan, di mana ada A dan B, atau dengan kata lain Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda. Sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi kalau hal seperti ini? Nah, kita lihat selanjutnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau yang sering disebut dengan ilusi kontrol, di mana di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sering terjadi. Orang merasa begitu menjadi seorang guru, maka dia merasa penuh mengontrol muridnya. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah, akan dapat menguatkan karakter. Sehingga ketika ada siswa yang salah, misalkan dikritik langsung di tempat teman-temannya, otomatis itu bukan akan menguatkan karakter, tapi akan menjatuhkan karakter siswa tersebut. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Belum tentu juga semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Kenapa? Karena cara pandang manusia itu berbeda-beda. Kadang ada kalanya menurut kita itu baik, menurut orang lain tidak baik. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sangat tidak pas kalau kita lihat. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga akan berpengaruh fatal nanti kalau sampai terjadi terus-menerus. Lanjut, paradigma atau perubahan paradigma stimulus respon teori. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada 2 stimulus. Yang pertama ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus responnya, tetapi itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa memaksa orang untuk suka misalkan kepada kita, orang untuk senang kepada kita, walaupun sebagaimana berusahanya kita untuk berbuat suatu kebaikan, tapi kadang orang akan berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan positif, ada juga yang hanya akan menerima dengan negatif. Kadang begitu kita melihat orang sedang melakukan ibadah sholat misalkan, ada yang mengatakan dia rajin, tapi ada juga yang mengatakan dia riak. Kenapa? Karena mau dilihat sama orang, dan berbagai pandangan orang akan terus berbeda-beda. Ketika berbuat kebaikan pun kita akan seperti itu. Ketika kita berusaha berbuat baik di hadapan orang, maka orang kadang-kadang akan menganggap itu hanya sebagai jalan untuk mendapatkan pujian dan sebagainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga sering terjadi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi terkadang belum tentu itu terlihat sebagai suatu kesalahan. Di mana dalam stimulus respon ini, misalkan
seseorang berbuat salah, maka harus kita lihat dulu apa penyebab kesalahannya, apa penyebabnya. Seperti ada sebuah berita kemarin yang sempat viral, di mana seorang sedang berada di sebuah toko, kemudian dia mengambil sebuah barang dari toko tersebut dan membawanya pulang. Nah, jadi penjaga toko pasti akan marah. Kenapa? Karena dia dianggap mencuri. Padahal sebenarnya niatnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Cuma caranya kadang yang salah, dan sama-sama benar. Penjaga toko benar, dan yang ini juga yang ambil ini benar. Kenapa? Karena memang dia ambil hanya sesuai dengan kebutuhannya, dan itulah tempatnya kalau stimulus responnya. Nah, jadi kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian orang bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga sering, jadi sering dikontrol oleh orang lain, sering merasa dikontrol oleh orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini pemaksaan kadang ada pada saat bujukan gagal. Contoh, misalkan seorang guru, di luar guru pun akan seperti ini. Ketika dia meminta, membujuk dengan baik-baik, kemudian enggak dapat juga, kemudian enggak dikasih juga. Kadang-kadang akhir-akhirnya nanti akan melakukan yang namanya pemaksaan. Pertama, minta baik-baik. Kedua, masih minta baik-baik. Ketiga, minta baik-baik. Enggak dikasih. Terakhir, maka akan melakukan yang namanya pemaksaan. Itu sering terjadi. Nah, selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini juga sering sekali terjadi. Tapi biasanya orang akan selalu berpikir dia akan menang. Jarang dia akan berpikir untuk kalah. Sehingga ketika dia kalah, dia pasti akan menganggap pemenangnya menang karena terjadinya kecurangan. Nah, lanjut. Kita ke teori kontrol atau pilihan. Nah, teori kontrol atau pilihan. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami orang lain kalau di sini. Jadi ketika kita melihat dia melakukan suatu kesalahan, kita akan mencari tahu. Kita akan menanyakan apa penyebab atau yang menjadi dasar dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada yang berbuat sesuatu tanpa adanya tujuan. Contoh seperti tadi, seorang yang ada di sebuah toko kemudian mengambil sedikit makanan di sana, nah itu pasti ada tujuannya. Misalkan seperti tadi saya bilang, dia tujuannya untuk memberikan makan anaknya atau apa. Jadi itu perlu kita gali, itu perlu kita tanyakan tujuannya apa. Nah, kemudian penjaga toko juga tujuannya benar. Kenapa? Karena kalau dia membiarkan, otomatis dia akan mengganti rugi ke bosnya nanti berapa harga makanan yang diambil oleh orang tersebut. Nah, jadi mereka sama-sama benar, sama-sama merasa benar. Kenapa? Karena mereka memiliki sama-sama memiliki tujuan yang dianggap baik. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang akan bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain. Ini kalau di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri. Berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikannya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang. Nah, jadi di sini dia akan berpikir selalu menang dan selalu menang. Jadi tidak pernah berpikir untuk kalah. Nah, jadi begitu mengikuti suatu, mengikuti lomba dan sebagainya, dia yakin untuk menang. Tidak ada yang merasa akan nanti
akan kalah pada akhirnya. Tidak ada yang seperti itu. Pasti mereka akan sama-sama merasa menang, baik kita ataupun lawan kita. Kita akan merasa menang, lawan kita pun akan merasa menang. Kalau ada salah satu di antara keduanya merasa kalah, maka otomatis dia akan mengundurkan diri. Nah, sekarang kita lihat apa makna disiplin. Nah, kita lihat apakah makna disiplinnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa makna disiplin? Halo? Kira-kira apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Tes. Ya, sudah terdengar. Apakah makna disiplin menurut Bapak? Disiplin menurut saya adalah sikap-sikap perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dapat dipercaya dan merupakan sebuah tanggung jawab tersendiri. Ya, bagus. Nah, jadi disiplin. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sudah termasuk seperti jawaban yang tadi. Kemudian secara umum, disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini secara umum. Jadi disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Contoh, misalkan kita diminta untuk memakai seragam setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, akan muncul rasa tidak nyaman dengan sebagian orang, tergantung nanti dari pribadi kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat disiplin positif. Nah, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini kita lihat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini bisa kita kaitkan dengan makna disiplin, yaitu untuk belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasinya, 1 untuk menghindari hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan, 3 untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai universalnya atau kebajikan universal, keyakinan kelas. Kemudian nanti di sini ada model berpikir menang, kolaborasi dan konsekuensi. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kita lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kita lihat dari pertama di sini ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana di sini profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, kita lihat, yang secara umum itu semua orang memiliki, pasti otomatis kita akan mengatakan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah,
Ini merupakan nilai kebajikan yang hampir yang bisa dikatakan dimiliki oleh semua orang. Ya. Nah, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah, ini enggak terlalu lama kita bahas karena terkait waktu kita. Nah, jadi insya Allah masih lagi 45 menitan. Nah, kita lihat sekarang teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal, ada internal. Ya. Kemudian kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Otomatis di sini dia akan mengatakan pasti seperti ini yang akan terjadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu pasti motivasi dari luar. Contoh seperti yang pertama tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika tidak kita lakukan, otomatis kita akan dihukum. Otomatis karena kita takut dihukum, kita akan melaksanakan. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini juga akan kepikiran dengan imbalan. Kalau ada imbalan, pasti akan melakukannya. Tapi ketika tidak ada imbalan, otomatis tidak mau melakukan. Nah, ini yang merupakan tujuan disiplin positif kita yang di nomor 3, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang paling penting harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Karena ini merupakan tujuan disiplin positif. Nah, kita lihat sekarang. Merdeka. Nah, ini kata merdeka sudah sering kita dengar. Bahkan kita sudah merasa merdeka sampai dengan saat ini. Jadi merdeka itu kalau dilihat dari pandangan Ki Hajar Dewantara, jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, kemerdekaan itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya kita disuruh, tidak hanya kita dijajah dan sebagainya, tetapi bagaimana juga kita cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, paling tidak mari kita mulai dari hati, kita mulai dari hati, kita mulai dari dalam diri sendiri, supaya kita ikhlas ketika melaksanakan sesuatu, kita tidak merasa tertekan. Itulah sebenarnya yang dikatakan dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lihat sekarang, di sini ada tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini misalkan ada tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah misalkan. Nah, tidak akan terlambat lagi. Ini akan dicatat sampai 100 kali di dalam buku. Nah, ini apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini masuk ke ranah yang mana? Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk yang mana? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini mana saja yang masuk hukuman, mana saja yang masuk konsekuensi. Ini kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Nah, kita lihat. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman.
Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu juga masuk hukuman. Berikutnya murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena kita melakukan suatu hal yang kurang baik, kemudian kita bertanggung jawab. Nah, jadi siap menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukumannya. Kenapa? Karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Misalkan aturannya hari Senin semua siswa mempergunakan sepatu hitam, tapi ada yang mempergunakan sepatu putih. Nah, maka ketika disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, maka itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga konsekuensinya. Kenapa konsekuensi dari keterlambatannya? Sekarang kita lihat, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Di mana dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang dapat terjadi apabila adanya dengan pemberian penghargaan tersebut. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah, kita mulai dari atas, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu hanya akan berpengaruh pada jangka pendeknya, dan jangka panjangnya juga akan pengaruh. Tetapi jangka pendek apa pengaruhnya? Ketika dia tidak akan mendapatkan penghargaan, maka dia tidak akan bersemangat. Nah, jangka panjangnya apa? Dia tidak akan sampai kapanpun dia tidak akan melakukan suatu hal yang bagus apabila dia tidak diiming-imingi dengan penghargaan atau dengan hadiah. Kenapa? Karena dia akan selalu melakukan sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan hadiah. Ketika tidak ada hadiah, otomatis dia akan malas untuk melakukan sesuatu. Penghargaan menghukum. Nah, ini penghargaan menghukum. Nah, jadi penghargaan itu sebenarnya menghukum. Kenapa? Karena dengan adanya penghargaan itu, otomatis akan terjadi hukuman pada diri seseorang. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga mengurangi ketepatan. Nah, kadang-kadang kan tidak efektif. Ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa orang nanti akan melakukan sesuatu dengan baik ketika dia akan mendapatkan hadiah, ketika akan ada penghargaan. Tapi ketika tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan bersemangat untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Ini penghargaan akan merusak hubungan. Contoh, ketika di suatu kelas ada seorang siswa berani maju dan mengerjakan dengan benar, kemudian diberikan penghargaan, ini akan merusak hubungan. Ketika seorang sudah mulai rajin dikasih penghargaan, ini juga akan merusak hubungannya. Kenapa? Karena dalam setiap hal, otomatis ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, maka otomatis ada yang tidak menerima penghargaan. Dan nanti yang tidak menerima penghargaan otomatis akan merasa sentimen terhadap yang menerima penghargaan. Contoh, ketika ada anak yang rajin nyapu, kemudian kita kasih penghargaan, otomatis besok yang tidak dapat penghargaan tidak akan menyapu. Kenapa? Karena dia akan mengatakan, biarkan saja teman kita dia yang sudah mendapatkan penghargaan, kita tidak pernah dapat apa-apa. Jadi biarkan saja dia yang bekerja, biarkan dia yang membersihkan, kita tidak perlu
Jadi otomatis akan merusak hubungan. Dan kadang akan saling membenci. Kalau yang bisa menerima tidak apa-apa, tapi yang tidak bisa menerima nanti, nah, yang tidak bisa menerima otomatis dia akan merasa kesal dan merasa marah terhadap temannya yang menerima penghargaan dan akan berusaha saling menjatuhkan. Kalau cara mereka saling menjatuhkan itu dengan cara yang positif, bagus. Tapi kalau dengan cara yang negatif, itulah yang perlu dihindari. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi di sini penghargaan menurunkan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini juga akan mengurangi, yang terakhir kita bahas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya penghargaan tersebut, maka kesadaran dalam diri itu akan berkurang. Kenapa? Karena setiap dia melakukan sesuatu yang menjadi tujuan utamanya, yang membayangi di pikirannya adalah hadiah tersebut. Sehingga ketika dia akan memulai melakukan sesuatu, penghargaan terlihat lebih dulu, hadiah terlihat lebih dulu. Nah, ketika tidak mendapatkan, otomatis akan kecewa. Kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini terlihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi seperti tadi yang sudah dicontohkan, ketika kita menumpahkan gelas di meja, otomatis kita yang akan membersihkannya. Itu konsekuensi. Dan itu bisa muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Tapi kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, tadi disuruh lari keliling lapangan basket. Misalkan disuruh mencatat sampai 100 kali di buku tulis. Dan sebagainya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena ketika seorang anak dihukum, ketika seseorang menerima hukuman, maka dia akan ingat selamanya. Oh, dulu saya pernah dihukum seperti ini, dan sebagainya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensinya. Jadi tidak nyaman dalam waktu pendek. Ketika dihukum di depan teman-temannya, dilihat sama temannya, maka anak tersebut akan merasa tidak nyaman sekali, akan merasa malu dan sebagainya. Anak membenci kedisiplinan. Nah, ini anak membenci kedisiplinan. Itu hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Setiap hari Senin mempergunakan seragam merah putih, sepatu, dasi, dan sebagainya. Bisa saja karena benci terhadap kedisiplinan itu, anak tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Kenapa? Karena dia tahu pada hari itu harus mengikuti aturan, harus mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kenapa? Karena dia akan merasa bertanggung jawab. Jadi akan muncul dari dalam dirinya bagaimana dia harus bertanggung jawab ketika melakukan suatu hal yang kurang pas. Kemudian hukuman paksaan, konsekuensi, stimulus tanggapan. Ini mungkin kita lompat saja, tidak bisa kita bahas dengan detail karena keterbatasan waktu. Kemudian banyak juga yang belum sholat karena sekarang sudah pukul 6.42 sudah masuk waktu sholat. Kita lanjut dulu. Apa itu restitusi? Kita lihat. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2024.
Nah, kita lihat identitas gagal hukuman. Identitas gagal hukuman di sini suatu, kita lihat yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi hukuman maupun konsekuensi. Jadi restitusi itu sangat bagus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kita lihat yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Kalau ini konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Tetapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Itu lebih bagus, lebih pas kalau restitusi. Ini tidak bisa kita tidak bisa saya rincikan satu persatu. Yang jelas intinya restitusi itu cara yang jauh lebih bijaksana dan bahkan bisa dikatakan paling bijaksana dalam menyelesaikan suatu kasus. Kita lihat ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah, kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Dari kesalahan tersebut kita bisa belajar. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan ketika misalkan ada kasus anak yang berkelahi atau kasus tawuran misalkan. Jadi itu bisa dipergunakan restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran kalau di restitusi. Jadi ada tawaran kepada kedua belah pihak. Jadi ditanyakan satu persatu. Nah, misalkan menurut si ini mana yang lebih baik. Kemudian menurut pihak kedua mana yang lebih baik. Dan kalau mereka misalkan melakukan kesalahan, kira-kira mana yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah sadar terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini lebih melihat ke dalam diri kita. Contoh misalkan ketika kita memukul teman misalkan, atau ketika kita menyakiti teman, kita akan membayangkan bagaimana rasanya ketika kita disakiti atau ketika kita yang dipukul. Jadi dilihat dari dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan tindakan kalau restitusi. Jadi yang dibangun di sini adalah karakter. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Nah, fokusnya pada solusi. Solusi di sini adalah jalan atau cara penyelesaian masalah. Cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah itu yang difokuskan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika sudah terjadi perkelahian misalkan dan dengan adanya restitusi, maka mereka akan kembali akur, mereka akan kembali damai. Nah, kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Misalkan pertanyaannya seperti ini. Nah, misalkan yang kedua pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kita lihat yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
itu sebenarnya tujuannya adalah demi keselamatan kita di jalan raya. Tapi kadang-kadang kita juga malas untuk mempergunakannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini demi kesehatan kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini untuk melatih diri kita untuk menjadi jauh lebih disiplin terhadap waktu. Jadi ketika waktu ditentukan pukul 8.00, paling tidak kita datang sebelum pukul 8.00. Kalau bisa kita usahakan datang 15 menit sebelum waktunya. Kalau misalkan kita ada undangan pukul 8.00, ada acara di kampung atau di mana saja, misalkan kita usahakan datang 15 menit sebelum waktunya. Kalau semua orang memiliki kesadaran seperti itu dari dalam dirinya, maka tidak akan ada istilahnya seperti di Indonesia itu waktunya molor atau waktunya ngaret. Misalkan undangan pukul 9 mulai pukul 10. Dan ini sudah menjadi hampir bisa dikatakan sudah menjadi tradisi kita di Indonesia. Di mana-mana kalau di Indonesia itu terkenal sering terlambat. Kenapa? Ini merupakan bukti tidak atau kurangnya disiplin waktu, sehingga kadang kita karena melihat teman yang lain juga, begitu teman kita diundang jam 8, teman datang jam 9, kita pun ikut. Nah, kita pun ikut, itu kita terpengaruh ke budaya yang kurang pas, ke budaya yang negatif. Seandainya kita tetap menerapkan budaya positif, tetap kita akan datang lebih awal, walaupun belum dimulai. Nah, kita lihat di sini budaya positif. Kemudian ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Nah, jadi kita lihat yang paling tinggi tingkatannya di sini adalah budaya positif. Nah, kalau peraturan kelas ini masih bawah. Kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif itu yang paling perlu untuk diterapkan. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas atau misalkan membuat peraturan apa saja, kita usahakan secara bersama-sama. Kita bisa mempergunakan cara ini. Jadi masing-masing mengeluarkan pendapatnya, kemudian dari semua pendapat itu nanti akan disimpulkan secara bersama-sama. Mana yang pendapat sama itu dijadikan satu, yang pendapatnya berbeda jangan kita buang. Jadi tetap kita pakai. Nah, ini kebiasaan, ada yang dibuang, ada yang dipakai. Meski tidak ada kesamaannya dengan yang lain, kadang dibuang. Kenapa? Karena tidak suka dan sebagainya. Kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu yang pertama harus lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak. Jadi peraturan itu sedikit saja. Tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak nanti akan memberatkan. Dan bisa jadi kalau peraturannya terlalu banyak, nanti otomatis akan terlalu banyak yang dilanggar. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, mudah diterapkan, dibentuk dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi harus dilibatkan semua. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, misalkan satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ketiga, hadir di sekolahan, dilarang menggunakan jangan berlari keras atau koridor. Nah, kita lihat
Nah, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk tanggung jawab. Ambil di sana tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu nilainya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Atau dengan kata lain komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan atau untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu demi kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, di sana nilainya ada untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu nilainya juga untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita lihat, di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, kita bisa lihat di sini yang posisi tengah-tengah. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, kebebasan ini luas. Luas nanti pembahasannya mungkin akan bisa mengarah ke positif dan ada mengarah ke negatif. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Lihat penghukum misalkan. Ini menarik telinga. Nah, ini termasuk penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, seperti ini. Kemudian teman. Nah, ini teman. Ini lebih bagus. Tapi kadang-kadang juga posisi teman ini juga kadang-kadang bisa tidak bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang anak akan melonjak. Kenapa? Karena dia akan merasa kita sebagai temannya. Pemantau ini, kita memantau. Kemudian manajer. Nah, ini posisi yang paling bagus manajer ini. Manajer. Karena di mana-mana di perusahaan pun manajer itu posisinya paling tinggi. Kita lihat 5 posisi kontrol. Penghukum. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri karena terbatas keterkaitan waktu. Nanti mungkin untuk filenya bisa di-share lewat grup WA. Nah, tugas. Di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak, ini teman. Ayo kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum. Jadi yang paling bagus di sini adalah manajer yang paling tinggi posisinya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini mas restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lihat, ini bentuk segitiga restitusi. Nah, jadi ada nanti menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan ada menanyakan keyakinan. Kita lihat dari yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh perkataan seorang guru
dalam hal menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi. Yang kedua, kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, di sini, di validasi kebutuhan, guru akan berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini seperti ini untuk menstabilkan, divalidasi kebutuhan. Kita lanjut. Studi kasus. Nah, di sini Piki tertidur waktu pelajaran, Sailendra tidak mengerjakan tugas. Nah, Piki tertidur waktu pelajaran. Kalau Sailendra tidak mengerjakan tugas. Nah, kita lihat apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan kasus Piki dan Sailendra. Nah, kita lihat ini bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menurut Piki dan Sailendra, perbuatan yang Piki dan Sailendra lakukan waktu pelajaran itu benar atau salah. Ini bisa ditanyakan dengan cara seperti itu. Kita tanya kedua-duanya. Piki kita tanya seperti ini, jadi didudukkan berdua, Piki dan Sailendra. Kemudian kita tanya. Nah, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna, apalagi seperti kita ketahui bahwa sifat manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jadi otomatis tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salahnya seperti apa. Jadi Piki dan Sailendra pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya, apa alasan bukan itu? Sekarang ceritakan pada ibu, misalkan ibu, kalau kita bapak, ceritakan pada bapak apa alasanmu. Kita minta dia untuk menceritakan apa alasannya melakukan hal tersebut. Seperti yang di awal tadi, nah, yang sudah saya sebutkan, seorang yang melakukan kesalahan di sebuah toko. Jadi kita tanya, mengapa dia melakukan hal itu? Kemudian ceritakan apa yang terjadi padanya sehingga dia melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama bisa kita lakukan di sini, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Itu kita tanya. Kemudian apakah Piki dan Sailendra meyakini keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada keduanya. Jika Piki dan Sailendra meyakini, apakah Piki dan Sailendra bersedia memperbaikinya? Nah, tinggal kita tunggu. Kalau mereka sudah mengatakan sudah bersedia untuk memperbaikinya, itu sudah selesai. Sekarang kita lihat di sini. Kesimpulan. Nah, ini bagian terakhir dari pertemuan kita ini. Jadi di kesimpulan, yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada peserta didik kita, maka hal pertama yang harus kita rubah adalah cara berpikir dan pemikiran serta kesadarannya. Itu kesimpulan pertama. Kenapa? Karena otomatis hal yang harus kita lakukan, yang harus kita rubah adalah cara berpikir dan pemikiran serta kesadarannya. Kesadaran dari dalam dirinya itu nanti akan membuat dia akan melakukan suatu hal yang baik dengan penuh kesadaran, dengan cara-cara tersendiri yang lebih baik ketimbang harus memperhatikan misalkan seperti tadi hukuman dan sebagainya, takut terhadap hukuman dan sebagainya. Yang kedua, anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan karena dipaksa. Itu yang sangat kita harapkan.
anak melakukan kebaikan itu karena kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena merasa terpaksa oleh aturan, terpaksa oleh hukuman dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada anak yang nakal karena tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup mereka. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkan ke hal yang lebih positif. Yang keempat, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan dihukum, tapi menggiring anak untuk melakukan introspeksi atas perbuatannya. Yang kelima, ketika anak sudah membuat keyakinan keras, maka mereka akan dengan sadar melakukannya. Dan saat keyakinan itu dilanggar, maka mereka juga akan dengan senang hati untuk menerima akibatnya. Nah, jadi itu kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah mengikuti sesi ini dari pertama sampai dengan selesai. Untuk terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.